Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peternak, khususnya peternak pemula dan juga teman-teman yang masih berencana untuk membangun peternakan, yang mungkin saat ini masih mencari referensi, masih timbang-timbang atau masih hitung-hitungan. Intinya teman-teman, lanjutkan, hilangkan keraguan. Selama masih ada kemauan, pasti ada jalan dan solusi teman-teman. Oke teman-teman, di video-video kami sebelumnya kami telah membahas atau kami telah berbagi dengan teman-teman pengalaman kami persiapan kandang DOC, pemanas, kemudian pembesaran dan lain-lainnya teman-teman. Kali ini teman-teman kita akan membahas atau berbagi ke teman-teman pengalaman kami membuat kandang baterai teman-teman. Namun sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, share, subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman. Dan teman-teman kita lanjutkan seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini. Saat itu teman-teman kami persiapan pembuatan atau dalam tahap pembuatan kandang baterai teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat seperti ini penampakannya teman-teman. Kami membuat kandang baterai ini teman-teman benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitaran kami teman-teman. Menggunakan bambu, kemudian seperti yang teman-teman lihat ini. Bahkan kayu-kayu yang kami gunakan pun teman-teman, rep-rep yang kami gunakan itu sebagian besarnya juga menggunakan kayu bekas teman-teman. Dan memang harus seperti itulah teman-teman. Kita sebagai peternak mandiri, khususnya peternak-peternak pemula, apalagi kita pemula, memang kita harus pintar-pintar teman-teman. Apalagi kita tidak ditopang dengan dana yang begitu besar, sehingga kita memang harus pintar untuk memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan kandang ini teman-teman, sehingga paling tidak menekan biaya pengeluaran kita teman-teman. Dan teman-teman, video-video selanjutnya nanti kami akan membahas lebih banyak lagi bagaimana pengalaman kami membuat kandang ini, karena memang pembuatan kandang baterai ini membutuhkan waktu yang banyak teman-teman. Dari mulai ukurannya, kemudian kemiringannya, timbang-timbang, dan banyak teman-teman, sehingga kedepannya kami akan berbagi ke teman-teman bagaimana cara kami mempersiapkan ini. Dan setelah kandang ini jadi teman-teman, seperti ini penampakannya. Alhamdulillah ayam-ayamnya di usia 16 minggu ini kami sudah naikkan di atas teman-teman. Dan seperti inilah penampakannya. Bahkan teman-teman, talang pakan yang kami gunakan ini teman-teman seperti ini. Alhamdulillah ini semuanya kita buat secara mandiri teman-teman. Kita tidak beli talang pakan, tetapi ini kita siapkan sendiri. Semuanya serba sederhana, semuanya kita siapkan secara mandiri teman-teman, terkecuali pipa dengan nipelnya ini, karena memang ini tidak bisa dibuat teman-teman. Dan memang ada solusi yang lain teman-teman. Kita bisa menggunakan talang juga untuk tempat minumnya, tapi kita tidak gunakan seperti itu karena kandang yang kita buat ini teman-teman ukurannya tidak sesuai dengan tempat minum talang, sehingga kita menggunakan nipel dengan pipa. Dan rutinitas teman-teman di usia ayam seperti ini memang kita sudah menggunakan pakan-pakan tambahan, khususnya pakan untuk perangsang telur teman-teman. Tetapi ini nanti kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya teman-teman, sesuai dengan pengalaman yang kami rasakan. Dan teman-teman bisa melihat bahkan teman-teman, tong air yang kami gunakan ini seperti ini teman-teman. Hanya menggunakan ember, kemudian kita alirkan ke pipa-pipa ini, sehingga tidak merepotkan untuk selalu mengisi airnya teman-teman. Seperti itu. Dan semuanya ini kita buat teman-teman secara mandiri. Memang tidak dipungkiri teman-teman bahwa kita juga mencari referensi sama seperti teman-teman. Mencari referensi, edukasi dari internet, dari video-video YouTube, video-video yang dibagikan oleh teman-teman senior. Tetapi teman-teman perlu ingat bahwa setiap menonton video, setiap mencari referensi, kita harus benar-benar jadikan sebagai rujukan teman-teman. Tidak bisa langsung dicontoh seperti itu. Kenapa teman-teman? Karena iklim di wilayah kita, iklim di Indonesia ini semuanya berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa langsung mencontoh seperti yang di dalam video, tetapi kita harus memperhitungkan iklim yang ada di kita. Kemudian nanti akan kita bahas lagi itu secara lengkap nanti teman-teman, khususnya yang satu wilayah dengan saya, dengan kita akan sharing, berbagi teman-teman. Dan bahkan kalau teman-teman yang ada di wilayah kita ini, kalau mau sharing silahkan datang, dan kita akan dengan senang hati berbagi teman-teman. Begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.